Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fauzia Lutfi, mahasiswi Prodi Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Sudrajat Martadinata. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang review film yang berjudul In the Heart of the Sea yang telah saya tonton. Berikut penjelasannya. Film ini mengisahkan tentang tenggelamnya kapal pemburu ikan paus pada tahun 1820 tahun yang lalu. Kemudian film yang disutradarai oleh aktor bintang Hollywood bernama Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw, dan Brendan Gleeson. Cerita film In the Heart of the Sea bermula pada tahun 1820 saat sebuah perusahaan perburuan paus di Nantucket baru saja memperbaiki kapal. Kapal ini disiapkan untuk berpartisipasi dalam misi perburuan dan perdagangan minyak ikan paus yang bernilai tinggi. Tak lama kemudian, seorang remaja yang berumur 14 tahun bernama Thomas Nickerson atau Thomas Helen nekat mendaftar sebagai anak kabin. Thomas kemudian bergabung bersama Owen Chris Hemsworth, seorang pemburu paus veteran. Misi perburuan paus bersama kapal laut tersebut dipimpin oleh Kapten George Pollard atau Benjamin Walker, seorang pelaut yang iri pada kemampuan dan popularitas Owen. Alhasil, terjadi pertikaian antara Owen dan George pun tak terelakkan. Hal itu pula yang mendorong George melawan nasihat Owen dan nekat menghadapi badai. Pada akhirnya, Owen dan George setuju untuk mengesampingkan ego masing-masing. Daripada mempertaruhkan reputasi mereka dan kembali ke pelabuhan tanpa membawa hasil. 3 bulan kemudian, kru kapal masih berlayar tanpa hasil. George menarik kesimpulan kalau Samudra Atlantik tak dihuni oleh paus. Karena itu ia mengarahkan kapal berlayar melewati Cape Horn ke Pasifik. Berharap mendapatkan hasil tangkapan. Kapten Essex saat itu adalah George Pollard dan Owen Chase. Owen Chase tampak sedikit memberikan sedikit materi kepada awak kapal. Ternyata di tengah-tengah kapal, Nickerson merasa sangat mual saat berlayar. Keesokan harinya, kapten memerintahkan awak kapalnya untuk menambah layar tambahan supaya mereka lebih cepat sampai tujuan. Karena badai datang menerjang. Karena kapten keras kepala, maka akhirnya mereka semua terjebak dalam badai tersebut. Kemudian badai laut telah usai, para awak kapal menemukan kawanan ikan-ikan paus. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memburu ikan paus. Karena Owen sangat ahli dalam menangkap ikan, maka Owen berhasil mendapatkan ikan paus tersebut dengan ukuran yang cukup besar. Setelah ikan paus berhasil ditangkap, para awak kapal pun mengambil minyak ikan yang ada di dalam perut paus tersebut untuk dijual sebagai bahan bakar. Selanjutnya, mereka melakukan pelayaran selama 1 bulan dan persediaan makanan pun mulai menipis. Akhirnya, mereka berhenti mendarat di sebuah pulau dan bertemu seorang kapten kapal. Sedikit mereka berbincang-bincang kepada kapten tersebut. Nah, kapten tersebut berkata, ada seekor kawanan paus putih yang mendiami samudra. Jarak samudra dari sini sejauh 2000 mil. Tapi di sana aku diserang oleh kawanan paus putih raksasa yang menewaskan awak kapal Sekoci. Kapten Pollard dan Owen tetap kekeh dengan tujuannya dan akan tetap melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut. Mereka terkejut ketika melihat kawanan paus tersebut dari teropong itu benar-benar ada. Tanpa berpikir panjang, Kapten Owen pun memerintahkan para awak kapal untuk menangkap ikan paus tersebut. Nah, di tengah-tengah penangkapan Sekoci yang mereka tumpangi itu disenggol oleh paus putih yang berukuran raksasa dan membuat Sekoci mereka terbalik. Tak hanya itu saja, kapal yang mereka tumpangi pun ikut diserang. Yang paling mengejutkan adalah ternyata ukuran paus tersebut sebesar 30 meter, hampir sama dengan ukuran kapal mereka. Karena serangan dari paus sangat dahsyat sehingga kapal mereka yang mereka tumpangi terbakar dan mereka memutuskan pulang hanya membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan hanya menggunakan 3 buah kapal Sekoci. Tiba-tiba Kapten Owen melihat seekor paus yang sedang mengikuti mereka. Keesokan harinya, rasa putus asa pun kian kembali karena persediaan makanan yang mereka miliki hampir habis. Setelah beberapa lama berlayar, mereka menemukan sebuah pulau dan mereka mendarat.
Akan tetapi, Owen kembali melihat paus putih raksasa yang akan menyerang mereka kembali. Akhirnya, Sokoci pun hancur dan menewaskan beberapa awak kapal. Besarnya serangan yang paus berikan tidak mampu membuat kapten dan awak kapal bertahan di atas Sokoci. Namun, pada akhirnya mereka semua terdampar di pulau dan lapar sejadi-jadinya. Mereka pun memakan apa yang bisa dimakan. Hari demi hari mereka lewati tanpa makanan. Mereka memutuskan kembali perjalanan, masing-masing menggunakan 2 kapal Sokoci yang tersisa. Sudah 48 hari mereka terdampar. Berdasarkan cerita In the Heart of the Sea, kita dapat menarik kesimpulan nilai-nilai etika profesi yang terkandung dalam film itu, yakni pertama, integritas. Integritas adalah untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Yang kedua ada standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan berdasarkan prinsip etika profesi sesuai dengan keahliannya dan berhati-hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari review film In the Heart of the Sea, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.